Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Hajianto dengan NIM 2301311000005. Di sini saya akan membuat video tugas asistensi praktikum manajemen basis data 2025. Untuk soalannya sendiri yaitu ini data yang sudah saya tampilkan, yang sudah dikasih soalnya. Data tersebut yaitu data yang masih awal atau data mentah yang kemudian nanti akan saya normalisasikan. Ini untuk data yang awal tadi. Di sini masih belum ternormalisasi. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Untuk normalisasi data adalah proses mengatur dan menstrukturkan data dalam sebuah database. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi duplikasi data, redundansi, dan meningkatkan integritas data. Secara sederhana, normalisasi adalah cara kerja untuk memecah tabel besar dan kompleks menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih terorganisir, lalu menghubungkannya satu sama lain. Proses ini dilakukan melalui serangkaian aturan yang disebut normal form atau bentuk normal. Tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu mengurangi duplikasi data atau redundansi, meningkatkan integritas data, membuat database lebih efisien, dan memudahkan pengembangan aplikasi. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu untuk data yang mentah tadi diubah menjadi 1NF. 1NF ini data diatur ulang sehingga setiap kolom hanya berisi satu nilai atomik atau tunggal. Setiap baris menjadi unik dan mandiri. Ini adalah fondasi dasar sebelum melangkah ke tahap yang selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya yaitu 2NF, Second Normal Form. Tabel dipecah untuk menghilangkan ketergantungan parsial dan informasi tentang dokter yang berulang dipisahkan dari tabel utama. Ini dilakukan untuk mengurangi redundansi. Untuk yang 3NF, tabel itu dipecah menjadi 4 bagian, yaitu tabel dokter, tabel spesialis, tabel pasien, dan tabel ruangan. Ini adalah langkah untuk mencapai 3NF dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif terjadi ketika satu kolom non kunci bergantung pada kolom non kunci lainnya. Dengan memisahkan tersebut, kita membuat basis data menjadi lebih fleksibel dan minim kesalahan. Dan kita bisa menambahkan tabel baru tanpa perlu ada yang terkait. Ini adalah level normalisasi yang paling umum dan optimal. Dan untuk step yang terakhir yaitu primary key relation. Seperti yang dilihat, data yang ditampilkan dalam satu tabel lagi mirip data awal, tetapi ini adalah tampilan gabungan dari data yang sudah dinormalisasi. Ini adalah tampilan dari hubungan relasi antar tabel yang sudah kita buat. Hubungan ini dibangun menggunakan primary key dan foreign key. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kembali data dari tabel-tabel kecil menjadi satu laporan yang bisa dibaca. Ini membuktikan bahwa meskipun data dipecah, data tersebut masih bisa dihubungkan kembali secara logis dan efisien. Baik untuk kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan yang data awal tadi, data mentah yang sudah saya normalisasi sampai ke tahap primary key relation yang kemudian akan kita hubungkan ke software ERD. Software ERD sendiri itu adalah merupakan cetak biru dari semua tabel dan hubungannya. Ini adalah representasi visual dari struktur basis data yang sudah saya rancang. Dan diagram yang akan saya rancang ini akan menunjukkan bagaimana setiap entitas saling terhubung melalui tabel relasi di tengah. Baik untuk step awalnya kita pakai tools yang ini.
tulis yang ini, kemudian bentuk persegi. Pada nama kita kasih tabel dokter. Lalu apply, oke. Kemudian klik 2 kali. Pada atribut, klik icon plus, menambahkan atribut. Dan pada tabel dokter ini, seperti yang pada 3NF, kita mengacu pada di sini, ID dokter dan nama dokter. Logical, source-nya kita pakai varchar, size 20, char, kita pilih primary UID, apply, oke. Kemudian kita tambahkan atribut lagi, di sini nama dokter. Kita pilih varchar lagi, size 20. Lalu di sini mandatory. Kemudian untuk step yang kedua, kita buat selanjutnya yaitu untuk tabel spesialis. Kita bentuk persegi lagi. Apply. Oke. Kita ke atribut untuk menambahkan atribut. Sama untuk langkah-langkahnya yang sebelumnya. Logical. Source-nya tetap sama pakai varchar. 20. Units-nya char. Pilih primary UID. Apply. Oke. Kita tambahkan atribut lagi. Untuk atribut yang kedua yaitu spesialis. Pilih logical. Source-nya sama pakai varchar. Size 20. Units char. Pilih mandatory. Lalu apply. Oke. Kurang lebihnya untuk step-stepnya seperti itu dan akan kita lanjutkan ke tahap tabel pasien. Sama kita buat persegi terlebih dahulu. Kita namai tabel pasien. Lalu apply. Oke. Kita tambahkan atributnya juga. Yaitu ID pasien. Logical. Source-nya varchar. Size 20. Char. Primary UID. Apply. Oke. Kita tambahkan lagi atributnya. Nama pasien. Source-nya kita pakai varchar. Size 20. Unit tetap sama, pakai char, mandatory di sini. Apply. Oke. Untuk yang terakhir, kita tambahkan atribut penyakitnya. Tetap sama pakai varchar. Pilih mandatory.
lalu apply, oke. Kemudian untuk step yang selanjutnya yaitu kita tabel ruangan. Tetap sama, new entity, akan buat persegi. Kita namai tabel ruangan, apply, lalu oke, kedua kali. Untuk menambahkan atributnya, sini ID ruangannya, logical data type-nya, source-nya pakai tetap sama pakai varchar sys20, pakai char di sini pilih primary UID, lalu apply oke. Tambahkan lagi untuk atributnya, stepnya tetap sama. Sini pakai mandatory, apply, oke. Tambahkan lagi atributnya tetap sama dengan step yang sebelumnya. Sekarang tanggal masuk rumah sakit. Untuk source stepnya di sini kita pakai date dikarenakan ini merupakan waktunya, waktu tanggal. Di sini pilih mandatory, apply, oke. Dan untuk step yang terakhir yaitu primary key relation-nya. Yang ini di sini kita taruh tengah yang nantinya akan kita hubungkan satu sama lain. Apply. Jangan lupa untuk menambahkan atributnya juga dengan cara yang sama. Yang pertama nama dokter, Cikal, tetap sama pakai varchar 20. Primary pilih primary UID, apply oke. Tambahkan atributnya lagi dengan step yang sama. Pilih mandatory, apply lalu oke. Tambahkan lagi. Pilih varchar. Mandatory, apply lalu oke. Tambahkan lagi. Apply lalu oke juga. Yang terakhir tambahkan lagi. Tanggal masuk rumah sakit. Source-nya pakai date. Apply oke. Setiap pilihan itu memiliki tujuannya yaitu varchar untuk teks panjangnya yang bervariasi, char untuk teks panjangnya yang tetap, date itu untuk tanggal, primary UID untuk kolom yang menjadi identitas unik. Memilih ini memastikan bahwa data yang disimpan itu akurat dan sesuai dengan jenisnya, sehingga database bisa bekerja dengan efisien.
lalu kemudian akan kita hubungkan satu sama lain pakai tools yang ini. Oke. Kemudian untuk yang kedua kita hubungkan juga. Klik oke, tetap sama. Oke. Baik, di sini sudah kita hubungkan. Yang kemudian akan kita rubah ke ini logical menjadi relational dengan cara ini. Untuk klik tools yang engineer to relation model. Klik bagian sini, engineer. Kemudian data yang kita hubungkan tadi menjadi seperti gambar tabel yang tadinya terpisah sekarang menyatu secara otomatis. Ini merupakan fitur otomasi dari perangkat lunak ERD. Saat Anda mengklik engineer, perangkat lunak secara otomatis menerjemahkan desain logis Anda menjadi desain fisik. Perangkat lunak ini secara cerdas menambahkan kunci asing dan semua aturan relasi yang diperlukan. Ini membuktikan bahwa desain Anda sudah benar dan siap untuk diimplementasikan menjadi kode database yang sebenarnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.